Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, apakah Anda yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Baik. Senang gini kalau hadir semua ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih. Kalian tahu nggak sih apa itu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, langsung saja Ibu jelaskan. Jadi, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu ada dan Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dan Rasul itu diutus untuk membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadi tuh Ibu bilangnya Nabi dan Rasul. Sebenarnya Nabi dan Rasul itu sama nggak sih, Ibu? Ya, pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, yang pertama itu ada Nabi. Nabi ini adalah orang yang diutus oleh Allah. Beliau ini mendapatkan wahyu, tapi tidak disebarkan kepada umatnya. Jadi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada Rasul. Rasul ini orang yang diutus oleh Allah, yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan yang disebarkan kepada umatnya gitu. Jadi intinya setiap rasul itu pasti nabi, tetapi setiap nabi belum tentu rasul, seperti itu. Paham sampai sini? Nah, ada lagi nih perbedaannya antara nabi dan rasul. Nah, yang kalau rasul itu membawa syariat baru. Rasul membawa syariat baru, sedangkan nabi membawa atau meneruskan syariat yang dibawa oleh rasul. Seperti itu. Paham ya? Yang selanjutnya, rasul itu menyampaikan wahyu, sedangkan nabi tidak menyampaikan wahyu. Paham sampai sini? Oke, yang selanjutnya, ini yang terakhir nih. Rasul itu jumlahnya cuma sedikit. Tetapi kalau nabi itu banyak banget. Gitu. Besok kita pelajari lagi. Nah, tadi kan Ibu bilang, nabi itu jumlahnya banyak banget. Tapi yang harus kita ketahui sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui ada 25 nabi. Siapa aja? Ada yang tahu tidak? Belum tahu ya? Oke. Ya, mungkin anak-anak lupa atau gimana. Tapi untuk menghafal, biar hafal banget nih, kita harus dengan cara yang asik. Gimana kalau kita menyanyi di 25 nabi? Bisa mendengarkan Ibu dulu ya. Oke. Gini ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub,
Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Seperti itu, nanti bisa dinyanyikan ya, bisa untuk menghafal. Nah, tadi kita udah menyanyikan 25 nabi dan rasul. Selanjutnya apa sih tujuannya diutus nabi dan rasul gitu ya? Oke, ini ada 4. Yang pertama untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dan yang keempat menjadi teladan bagi umat manusia. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan ke sifat Nabi dan Rasul. Nah, yang pertama ini ada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama ada 4. Yang pertama itu ada sidik atau jujur. Yang kedua amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Dan yang keempat ada fatonah, yaitu cerdas. Selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama, ini juga ada 4. Ini kebalikannya dari yang sifat wajib itu. Yang pertama ada kadzib atau bohong, dusta gitu ya. Yang kedua ada khianat, yaitu tidak dapat dipercaya, lawannya amanah. Yang ketiga ada hitman, yaitu tidak menyampaikan wahyu, lawannya tabligh ya. Terus yang terakhir ada baladah atau bodoh, lawannya fatonah. Terus selanjutnya ada sifat jais bagi Nabi dan Rasul, yaitu al-aradul basyariyah, yang dapat dipahami bahwa Nabi dan Rasul itu adalah seperti manusia biasa, yaitu makan, minum, tidur, dan lain-lain. Jadi melakukan aktivitas bagaimana manusia pada umumnya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Itu ada 4 nih. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat manusia. Yang kedua, mendapatkan petunjuk yang benar. Yang ketiga, meneladani akhlak mulia daripada Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Baik, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelumnya adakah yang mau bertanya? Baik, tidak ada yang bertanya, maka dari itu Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.